Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Jamaah Masjid Al-Jimahillah rahimanallah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua yang begitu berlimpah ruah. Salawat berserta salam semoga selalu dan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selaku khatib, saya berwasiat khususnya teruntuk diri saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Kita berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Jimahillah rahimanallah. Alhamdulillah, pada hari Jumat ini kita masih berada di bulan Syawal. Tepatnya tanggal 14 Syawal 1446 Hijriah. Sekitar 2 minggu yang lalu bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Meskipun bulan suci Ramadan telah berlalu, bukan berarti kita berhenti untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, ketaatan dan amal-amal soleh yang terbiasa kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan. Malah seharusnya
lebih kita tingkatkan lagi agar kuantitas dan kualitas ibadah kita tidak menurun. Meskipun kuantitas daripada ibadah-ibadah kita peningkatannya itu tidak terlalu banyak, akan tetapi jikalau kita melakukannya dengan istiqomah, kita melakukannya dengan terus-menerus, niscaya itu lebih baik ketimbang terjun bebas setelah Ramadan berakhir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang melakukan ibadah dengan istiqomah, dengan terus-menerus walaupun sedikit. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allahi adwamuha wa in qallat. Amalan-amalan yang paling dicintai Allah, yang lebih dicintai oleh Allah, itu adalah yang paling dawamnya, yang paling istiqomahnya, walaupun sedikit. Namun ketika kita bisa mengusahakannya dengan kuantitas dan kualitas yang lebih banyak, kenapa tidak? Namun terkadang kita mengalami beberapa kendala, beberapa masalah, sehingga kita merasakan kesulitan untuk bisa tetap istiqomah beribadah pasca Ramadan berakhir. Seringkali godaan dari sekitar lingkungan kita itu begitu besar. Contoh misalkan ketika kita hendak melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, kita tergoda oleh suasana lingkungan dan keadaan. Kita tergoda oleh teman-teman, tergoda oleh anak atau keluarga yang sedang tidak berpuasa dan sedang makan enak. Akhirnya kita memilih untuk tidak melakukan puasa sunnah tersebut. Atau ketika kita hendak melaksanakan sholat malam, karena rasa malas dan kantuk yang semakin menjadi-jadi, karena lagi-lagi lingkungan dan keadaan, situasi itu sangat jauh berbeda ketika kita berada di dalam bulan Ramadan. Akhirnya kita memilih untuk terlelap tidur kembali. Atau ketika kita hendak melaksanakan tilawah Al-Quran, karena lagi-lagi suasana dan keadaan itu tidak seperti keadaan seperti di bulan Ramadan. Karena jarang sekali kita melihat orang yang melakukan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Lagi-lagi kita tergoda oleh terbawa oleh suasana lingkungan, dan akhirnya kita meninggalkan tilawah Al-Quran, yang padahal ketika kita berada di bulan Ramadan, kita termasuk ke dalam orang-orang yang tekun, orang-orang yang sangat rajin beribadah. Kita rajin melaksanakan tilawah Al-Quran, kita rajin melaksanakan sholat malam, kita rajin melaksanakan sholat jamaah, sholat sunnah rawatib
bahkan sholat sunnah duha. Tapi kenapa setelah Ramadan intensitas, kualitas dan kuantitas ibadah kita semakin menurun? Mari sama-sama kita renungkan, kita bermuhasabah, kita introspeksi diri kita, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kenapa setelah Ramadan berakhir kuantitas dan kualitas ibadah kita, ketaatan kita, amal soleh kita itu semakin menurun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa nasihat, petuah dan hikmah dari para ulama, dan mudah-mudahan ini bisa menambah motivasi kita, bisa menambah giroh kita, semangat kita untuk tetap menjaga keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala, Syekh Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala berkata, ya man wa fi Ramadan ala ahsani halin, wahai orang-orang yang ketika berada di bulan Ramadan dia berada dalam keadaan sebaik-baiknya, baik akhlaknya, baik ketaatannya, baik kesalehannya, baik ibadahnya, la tataghayyar dzalika fi Syawal. Janganlah engkau mengubah yang demikian itu setelahnya di bulan Syawal. Kemudian di dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 222 dikatakan, bi'sal qaumi la ya'rifuna Allah haqqan illa fi Ramadan. Amat buruk satu kaum yang tidak mengenal Allah dengan sesungguhnya terkecuali hanya di bulan Ramadan. Inna salihah, sesungguhnya hakikatnya orang yang saleh yang sesungguhnya adalah alladzi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha, yaitu orang-orang yang beribadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadahnya itu di sepanjang tahun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuknya, tuntunannya, bimbingannya kepada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, agar tetap selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina